Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini saya mengajak Anda semua untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki hari Jumat Agung. Kita mengenangkan pemberian diri Yesus sehabis-habisnya untuk kebahagiaan Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika Anda kehilangan orang-orang yang Anda cintai, ketika mereka meninggal dunia dan pergi untuk selama-lamanya, apa yang Anda rasakan? Kesedihan yang mendalam. Ada perasaan yang tidak mau melepaskan kepergian orang-orang yang kita cintai. Lalu bagaimana dengan hari ini? Hari ini Anda mengalami pemberian diri Yesus. Yesus wafat di kayu salib untuk memberikan kebahagiaan bagi Anda. Apa yang Anda rasakan? Kesedihan, Bapak Ibu. Tapi kita tidak larut dalam kesedihan itu. Karena Yesus memberikan hidup untuk menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kisah sengsara yang kita dengar yang begitu panjang hari ini, kita mendengar bahwa Yesus mengalami begitu banyak pergumulan. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, ada banyak pergumulan, merasa sendirian. Tapi dia membiarkan kehendak Bapaknya terjadi dalam kehidupannya. Kita juga kadang mengalami itu, Bapak Ibu. Kadang kita mengalami kesendirian. Kita merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Kadang kita mengalami keputusasaan. Tapi beranikah kita berkata seperti Yesus, "Terjadilah padaku menurut apa yang kau kehendaki, bukan apa yang saya kehendaki." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kisah sengsara juga kita melihat bahwa Yesus mengalami ketidakadilan. Orang-orang yang selama ini dekat dengan Yesus, banyak yang meninggalkan Yesus. Yudas mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Murid-murid yang lain lari entah kemana. Kadang kita juga mengalami itu. Bahwa dalam kehidupan kita kadang orang-orang yang dekat dengan kita yang paling menyakiti dan melukai perasaan kita. Kadang orang-orang yang dekat dengan kita seakan-akan tidak peduli dengan situasi penderitaan kita. Kadang kita merasa sendirian. Kadang kita merasa kita dikhianati oleh orang-orang yang begitu dekat dengan kita. Tapi apa Tuhan berhenti untuk mencintai mereka? Tidak, Bapak Ibu. Kita juga sering mengkhianati Tuhan. Kita sering melupakan Tuhan. Kita sering jauh dari Tuhan. Tapi apa Tuhan meninggalkan kita? Tidak, Bapak Ibu. Hari ini buktinya. Dia wafat di kayu salib. Dia memberikan seluruh hidupnya karena cintanya yang luar biasa demi kebahagiaan dan keselamatan Anda dan saya. Oh, sungguh luar biasa Tuhan saya. Tuhan yang mau mati untuk kebahagiaan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, apa salahnya Tuhan Yesus? Seluruh hidupnya penuh dengan kebaikan. Seluruh hidupnya selalu memberikan mujizat keselamatan bagi orang lain. Tapi dia diperlakukan tidak adil dalam kehidupannya. Kita juga kadang mengalami demikian. Maka dalam permenungan saya, mengikuti Kristus berarti harus setia memikul salib hidup kita masing-masing. Sekalipun itu berat. Sekalipun kita harus mencucurkan air mata. Tapi ingat, kita belum sampai mati. Tapi dia memberikan seluruh nyawanya sampai wafat di kayu salib demi keselamatan kita. Dia bertahan, Bapak Ibu. Maka
Maka bagaimana dengan kita? Apa yang mau kita berikan hari ini? Maka saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Coba bayangkan bahwa hari ini orang yang memberikan nyawanya untuk Anda itu pergi meninggalkan Anda. Saking baiknya, saking cintanya, dia memberikan seluruh hidupnya. Lalu kurang baik apa? Kita harus membalas kebaikan Tuhan itu dengan berjuang melakukan pertobatan demi pertobatan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang baru dalam kehidupan kita. Kita semua orang berdosa, tapi Dia sudah menebus dosa-dosa kita dengan darahnya yang paling mahal. Maka mari Bapak Ibu, hari ini karena COVID-19, masa pandemi ini, kita tidak bisa mencium salib Kristus Tuhan kita. Tapi kita semua diajak untuk menundukkan kepala, menghormati Yesus yang wafat di kayu salib demi kebahagiaan kita. Maka saya mengajak Anda semua, ketika Anda menundukkan kepala untuk memberi penghormatan kepada Kristus Yesus, katakan ini dalam hatimu. Ya Yesus, izinkanlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu Tuhan boleh mengalir dalam tubuh saya, agar saya terus melakukan pertobatan demi pertobatan, demi keselamatan hidup saya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan, untuk segala kebaikan yang tidak bisa saya ungkapkan hari ini Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, banyak orang meninggalkan Tuhan. Mungkin banyak orang mengolok-olok, Tuhan mau mati di kayu salib. Itukah Tuhan yang mati di kayu salib? Tapi ingat satu hal, Dia tidak sekedar mati di kayu salib, tapi justru dari kayu salib itulah keselamatan itu datang kepada Anda dan saya. Kadang kita juga mengolok-olok Tuhan, tapi Tuhan tetap setia Bapak Ibu. Semua dosa yang kita lakukan dari awal hidup kita sampai dengan hari ini dibayar dengan darah yang paling mahal. Maka mari, di hari Jumat Agung ini, saat Kristus memberikan hidupnya, kita berjuang juga untuk memberikan hidup kita. Seluruh hari ini, coba kita renungkan baik-baik pemberian diri Kristus yang secara total bagi kehidupan Anda dan saya. Tidak setengah-setengah, tanpa keluhan, dengan setianya. Tuhan setia Bapak Ibu. Mungkin Anda punya pergumulan yang berat saat ini. Mungkin Anda ingin menyerah, aduh Tuhan, saya tidak mau pikul lagi salib ini Tuhan. Tapi saya ajak Anda, lihat Dia yang wafat di salib itu. Dia jatuh, dia bangun, dia jatuh, dia bangun. Padahal dia tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Tuhan mau menunjukkan kepada Anda dan saya, jangan pernah menyerah. Bahwa di balik salib, pasti ada kebangkitan dan kemenangan. Maka saya pernah mengatakan Bapak Ibu, tidak ada salib minus. Salib selalu berbentuk plus, tanda tambah. Berarti di balik salib yang kita alami dengan setia dalam mengikuti Kristus, pasti ada makna plus, pasti ada makna tanda tambah bagi hidup Anda dan saya. Bapak Ibu, maukah kita juga berkorban? Suami berkorban untuk istri, istri berkorban untuk suami, orang tua berkorban untuk anak-anak, anak-anak berkorban untuk kedua orang tuanya. Saya sebagai biarawan atau teman-teman yang lain sebagai biarawati juga mau berkorban bagi umat yang dipercayakan kepada kami semua. Kita mau ikut Yesus dengan setia. Yesus memberikan dirinya, kita juga mau memberikan diri kita, supaya keselamatan yang datang dari Tuhan boleh dirasakan oleh setiap pribadi-pribadi yang saat ini sedang membutuhkan bantuan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih,
Dalam bacaan kisah sengsara tadi kita juga dengar Yesus mengatakan, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kadang kita juga merasa demikian. Kadang kita merasa bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita pelajari dari sikap Yesus adalah sudah selesai. Mari kita mau setiap pikul salib kita, apapun tantangannya, apapun seberat apapun salib kita mau pikul salib kita. Dan kita juga sampai pada akhirnya boleh mengatakan, Tuhan, sudah selesai Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari saya ajak hari ini, dalam puasa kita hari ini, sambil kita merenungkan kebaikan hati Yesus yang memberikan kehidupan untuk Anda dan saya. Oh, sungguh luar biasa baiknya Tuhan kita. Semoga kisah sengsara yang kita dengar membantu kita semua untuk tidak lari dari sengsara-sengsara yang kita alami. Karena di balik sengsara yang kita alami, pasti ada kebahagiaan. Di balik kematian, pasti ada kebangkitan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Allah Bapa, sumber segala rahmat dan penghiburan, kami umat-Mu telah mengenangkan dan merenungkan sengsara dan wafat-Mu di salib dalam rangka serta harapan akan kebangkitannya. Kami mohon, semoga kami umat-Mu ini Kau curai berkat melimpah, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau hibur serta Kau tabahkan dalam kesedihannya, Kau teguhkan imannya, Kau hidupkan harapannya, dan Kau jamin keselamatannya, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.